Halo, saya Ricky. Di sini saya akan mempresentasikan Total Productive Maintenance atau TPM. Total Productive Maintenance adalah program perawatan yang melibatkan semua pihak yang terdapat dalam suatu perusahaan untuk dapat saling bekerja sama dalam menghilangkan breakdown, mengurangi waktu downtime, memaksimalkan utilitas dan kegiatan produksi serta kualitas dari produk yang dihasilkan. Sebuah sistem perawatan preventif untuk memaksimalkan kegunaan peralatan yang melibatkan semua departemen dan fungsi organisasi. TPM ini diperkenalkan di Jepang oleh Seiichi Nakajima yang dikembangkan dari Preventive Maintenance System dari USA. Dan di sini kita bisa melihat perkembangan TPM yang dimulai dengan breakdown maintenance, preventive maintenance, selanjutnya productive maintenance, dan hingga sekarang akhirnya menjadi total productive maintenance. Maksud total dalam TPM adalah total, berarti melibatkan keseluruhan karyawan. Total berarti melakukan dengan benar dan efektif. Dan yang ketiga, total berarti total maintenance system yang meliputi maintenance dan maintainability, preventive maintenance, maintenance prevention, maintainability improvement. Maintainability, apa itu? Yang pertama, kemudahan fasilitas untuk dilakukan perawatan. Yang kedua, isolasi dan perbaiki cacat serta penyebabnya. Yang ketiga, perbaikan dan penggantian suku cadang. Yang keempat, pencegahan kerusakan. Yang kelima, maksimasi umur, efisiensi, keamanan, dan kehandalan fasilitas. Dan yang keenam, kemudahan penyesuaian kebutuhan. Konsep dari TPM yaitu memaksimalkan penggunaan peralatan atau fasilitas secara efektif. Yang kedua, perawatan secara otomatis oleh operator. Yang ketiga, kelompok aktivitas kecil. Nah, dari konsep TPM ini kita bisa tahu ada 3 supaya kita tahu seperti apa konsep dari TPM. Prinsip-prinsip TPM. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi peralatan secara menyeluruh dengan Overall Equipment Effectiveness atau OEE. Yang kedua, memperbaiki sistem perawatan secara terencana. Yang ketiga, memfungsikan operator sebagai pemantau yang baik. Yang keempat, melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan operasional kualitas perawatan. Yang kelima, membangun keterlibatan setiap orang dan menggunakan kerjasama lintas fungsi. Nah, di sini kita bisa melihat budaya kerja 5S atau 5P atau 5R. Kita bisa tahu di sini ada yang pertama Seiri, 2 Seiton, ketiga Seiso, keempat Seiketsu, kelima Shitsuke. Seiri yaitu pemilahan atau ringkas. Seiton yaitu penataan atau rapi. Seiso yaitu pembersihan
atau resik. Seiketsu, yaitu pemantapan atau rawat. Shitsuke, yaitu pembiasaan atau rajin. Nah, dari yang pertama, pemilahan, yang dimaksud pemilahan adalah kita memilah-milah pekerjaan untuk supaya kita tahu pekerjaan mana yang bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok agar kita dapat mudah mengerjakan pekerjaan tersebut. Penataan. Yang kedua, penataan. Penataan ini penting, selain dari sisi rapi, kita juga bisa menghandle pekerjaan tanpa banyak pergerakan di tempat kerja tersebut. Yang ketiga, pembersihan. Nah, di sini kita tetap harus menjaga kebersihan agar di tempat pekerjaan tersebut memiliki sistem yang bisa dapat berjalan dengan lancar. Dari pembersihan ini juga, jika kita tidak melakukan pembersihan, juga akan pengaruh pada salah satu elemen seperti mesin, maka diperlukan pembersihan. Yang keempat, pemantapan atau perawatan. Salah satunya adalah mesin, salah satu contohnya setiap produktivitasnya ada jadwal untuk perawatan agar mesin dapat bekerja secara optimal dan maksimal. Pembiasaan rajin. Di sini berarti kita harus lebih rajin atau disiplin dalam melaksanakan setiap prosedur-prosedur dari suatu pekerjaan. Pilar utama TPM, yaitu yang pertama pemeliharaan mandiri atau autonomous maintenance, yang kedua fokus dalam aktivitas perbaikan mesin atau focus improvement, yang ketiga pendidikan dan pelatihan atau education and training, yang keempat pemeliharaan terencana atau planned maintenance, yang kelima manajemen mesin dan produk baru atau early equipment and product management, yang keenam kegiatan TPM pada bagian non-produksi dan bagian pemeliharaan atau TPM in the office, yang ketujuh pemeliharaan kualitas quality maintenance, yang kedelapan manajemen kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja safety environment. Objek TPM: memaksimalkan kegunaan peralatan kerja secara efektif dan benar. Merancang sistem perawatan agar peralatan selalu siap pakai. Mengajak seluruh departemen untuk terlibat langsung dalam merancang, menggunakan, serta merawat semua peralatan kerja. Dan mengajak manajemen dan pekerja untuk terlibat aktif dalam mensukseskan kegiatan. Ada tujuan TPM sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi waktu tunggu pada saat operasi. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan alat sehingga menambah waktu produktif. Yang ketiga, memperpanjang umur pakai fasilitas. Yang keempat, melibatkan pemakai dalam sistem perawatan. Yang kelima, pelaksanaan program maintenance prevention dan peningkatan kemampuan merawat. Kelompok kecil dari TPM merupakan alat manajemen puncak untuk mencapai sasaran program TPM. TPM menggabungkan top-down manajemen dengan bottom-up frontline. Kelompok kecil struktur TPM. Kelompok kecil TPM dibentuk pada setiap level hierarki dari manajemen puncak sampai operator.
Integrasi manajemen puncak dan operator dicapai dengan membentuk kelompok yang saling overlap. Ketua kelompok pada suatu level hierarki menjadi anggota pada kelompok di level hierarki yang lebih tinggi. Sehingga kelompok kecil saling berkaitan membentuk piramid, dan ketua kelompok akan berperan sebagai penghubung komunikasi horizontal dan vertikal. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah struktur kelompok kecil yang dimulai dari bawah, ada operator, group leaders, subsection manager and supervisor, hingga ke atas lagi section manager, dan paling atas CEO or managing director atau department manager. Sasaran kelompok kecil TPM. Efektivitas produksi menyeluruh melalui partisipasi dan respek terhadap individu. Mengembangkan perusahaan dan karyawan sebagai individu, dan perlu perubahan mental dan tingkah laku karyawan melalui kegiatan kelompok kecil TPM. Nah, jadi sasarannya di sini ada 3: mengembangkan perusahaan, mengembangkan tempat kerja melalui kegiatan kelompok kecil. 3 fase dan 12 langkah penerapan TPM. Fase 1, persiapan. Yang pertama, top management mengumumkan keputusan mengenalkan TPM. 2, launching training dan kampanye TPM untuk middle level. Yang ketiga, membuat organisasi untuk promosi. Yang keempat, menerapkan dasar kebijakan dan tujuan TPM. Yang kelima, merumuskan program untuk pengembangan TPM. Yang keenam, TPM kick off. Fase 2 penerapan TPM. Yang pertama, improve effectiveness pada setiap peralatan. Yang kedua, mengembangkan program autonomous maintenance. Yang ketiga, mengembangkan program schedule maintenance. Yang keempat, mengadakan training untuk membenarkan operasi dan skill maintenance. Yang kelima, mengembangkan early equipment management program. Fase 3, stabilisasi. Yang pertama, perfect TPM implementation dan meningkatkan level TPM. Beralih sekarang kita membahas overall equipment effectiveness, yaitu metrik perhitungan untuk mengevaluasi kemajuan TPM yang mana dikemukakan dalam perhitungan availability, performance, dan quality. OEE mempertimbangkan kerugian yang tersembunyi dari peralatan. Sebelum OEE juga dipertimbangkan manfaat peralatan yang dihasilkan dari kelebihan perkiraan manfaat peralatan. Nah, ini adalah yang dihindari, kerugian yang dihindari. Yaitu yang pertama, breakdown losses atau kerugian breakdown, diantaranya kerugian waktu atau produktivitas menurun, kerugian jumlah karena produk cacat. Yang kedua, setup and adjustment losses atau kerugian penyetelan dan penyesuaian. Yang ketiga, idling and minor stoppage losses atau kerugian karena idle dan penghentian mesin. Yang keempat, reduce speed losses atau kerugian karena kecepatan operasi rendah. Yang kelima, quality defect and rework losses atau kerugian karena cacat mutu dan pengerjaan ulang. Yang keenam, startup losses atau kerugian yang terjadi saat startup. Ini adalah struktur organisasi TPM. Kita bisa lihat di sini top management. Ada middle management dan workshop management. Di sebelah kanan adalah company target dari top management, AV, EFF, dan yield. Dan middle management, sebelah kanan maintenance department target, ada downtime, prod, department target, setup time. Dan yang workshop management, dan machine line target, setup time, assemble line target, setup time. Oke, jadi terima kasih. Sekian dan terima kasih untuk presentasi saya mengenai total productive maintenance.